Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menarik sekali Pak Dokter. Terima kasih yang sebesar-besarnya sudah memberikan pencerahan terkait dengan mubadalah dan konsep musyarakah dalam keluarga, dan bahkan difokuskan kepada pengelolaan keuangan atau properti. Ada beberapa kasus Pak Dokter, mungkin bisa diberikan sebuah penguatan terkait dengan aspek normatifnya atau ayatnya, sebab ini terkait dengan adat ataupun kebiasaan beberapa keluarga yang memang menjadikan kepala keluarga ini keseluruhan, bukan hanya kepala keluarga, tapi juga terkait dengan pengelolaan keuangan. Kalau tadi ibu-ibu banyak yang menyampaikan, artinya bisa jadi bahwa yang memegang keuangan itu ibu-ibu. Nah, bagaimana kasusnya kalau yang memegang keuangan itu bapak-bapak, Pak Dokter? Tapi malah jadi kelewatan gitu ya, kelewatan sebab mengambil ayatnya arijalu qawwamun 'alan nisa. Uangnya sudah diserahkan misalkan ke bapak-bapaknya, terus juga anak-anaknya diserahkan juga ke bapak-bapaknya gitu. Misalkan membangunkan ketika pagi hari, mengajak untuk sholat berjamaah atau mengajak untuk belajar bersama. Nah, apakah normal gitu Pak Dokter seperti itu? Ini kasuistik sebetulnya. Ini yang pertama Pak Dokter. Itu saja Pak Dokter sebagai pertanyaan pamungkas barangkali. Jadi ternyata ada juga yang mengeluhkan bapak-bapak itu yang megang keuangan jadi repot gitu Pak Dokter. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya biar tidak repot, makanya kan tasyawurin minhuma itu kalau bahasa Quran, atau wa'ashiruhunna bil ma'ruf ya. Atau kalau bahasa lainnya hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna, satu sama lain saling melengkapi biar tidak repot. Seperti apa? Kalau dipegang semua oleh suami repot. Ketika suami tidak ada, misalnya istri kebutuhan, masa harus hutang? Gitu. Itu kan repot banget. Saya nggak tahu kenapa ada suami yang seperti itu ya. Dan kalau membangun anak hanya suami juga saya kira tidak benar juga. Hadis ada yang mengatakan justru istri yang sering membangunkan suami. Nah, karena itu menurut saya ya, yang prinsip yang normatif itu kesalingan, itu yang prinsipnya kesalingan kerjasama. Teknisnya bisa macam-macam ya, bisa berbeda-beda. Jadi saya tidak bisa menjelaskan lebih banyak karena waktunya ini sudah jam 7, 3 menit. Tapi secara normatif adalah khairukum li ahlikum. Bagaimana berbuat terbaik kepada keluarga. Itu normatifnya. Terbaik itu ya tentu menjadi baik bagi semuanya, bukan menurut saya baik, tapi baik menurut istri, menurut anak-anak gitu. Karena itu perlu banyak dibicarakan dan lain-lain ya. Jadi intinya adalah liutami makarimal akhlak kalau normatifnya. Akhlak itu selalu terkait relasi sama orang lain. Jadi misalnya akhlak itu kalau kata Abdullah bin Mubarak, saya sudah berkali-kali berbicara juga kan, badlul ma'ruf wa kaful adha wal basma fil tolakul wajhi. Jadi berwajah ceria, lalu berbuat kebaikan dan menahan diri tidak melakukan keburukan. Itu bentuk akhlak yang paling utama, cuma 3 itu. Jadi ceria gitu, berpenampilan baik. Tapi baik dan cerianya itu kan orangnya seneng. Tapi kalau cerianya hanya sayang seneng ya belum akhlak. Baru setengah akhlak gitu. Karena akhlak itu kan selalu relasi dengan orang lain, saya dan dia. Nah, karena itu ngempetnya suami untuk memegang segala-gala, kalau akhirnya berakibat buruk kepada pasangan, ya itu tidak normatif sama sekali, tidak islami sama sekali. Seperti ketika dipegang semua oleh perempuan, sama saja.